Zefrin Boy Kanu, Ketua Pradi Bersatu. Selamat malam, Bang Boy. Ya, selamat malam. Baik. Selamat malam, Bang. Ya, baik, malam, Bang Boy, sambil nanti menanggapi juga yang disampaikan Bang Azam, tapi pertanyaan saya tadi, Bang, proses penangguhan penahanan kan hal yang ya biasa saja disampaikan oleh Bang Azam begitu, Bang Boy. Tapi tadi saya simak dari Pradi Bersatu agak tinggi nih nadanya ketika konferensi pers. Apa yang terjadi, Bang Boy? Ya, kita kan ini, Bang, kita ini agak kaget karena kita merasa bahwa proses penahanan itu sudah sesuai dengan KUHP yang sudah dilaksanakan oleh Polda Metro. Karena orang ini ya, Roy sama Tifa ini kan terus saja berkuar-kuar, ya kan, seolah-olah apa yang mereka katakan itu benar. Padahal kan kita mesti buktikan di pengadilan dulu apakah benar apa enggak. Terus berkuar memframing setiap hari, setiap jam di berbagai stasiun televisi, mengakibatkan orang-orang jadi terpecah lah, polarisasi kita terjadi di masyarakat Indonesia. Sehingga kita merasa bahwa kalau yang penahanan itu jalan terbaik supaya mereka tidak berkuar-kuar dulu, tidak cuap-cuap dulu. Kalau mau cuap-cuap berkuar nanti di persidangan, itu kan lebih tepat sebetulnya, lebih elegan, lebih prosedural daripada ngomong-ngomong yang nggak jelas, hanya membela diri, mencari kesempatan supaya mencari simpati masyarakat Indonesia. Padahal masyarakat Indonesia itu sudah pandai, sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi nggak usah terlalu memframing hal-hal yang belum jelas. Apalagi dia tidak bisa buktikan mana barang palsunya mana. Sampai saat ini tidak ada barang buktinya yang bisa ditunjukkan oleh Roy CS. Mana saya tanya sama Bang Azam, mana buktinya yang ada katakan bahwa palsu 99,9% itu di mana? Kan tidak pernah ditunjukkan. Yang ditunjukkan adalah fotokopi di hasil scanning daripada itu orang PSI itu. Itulah yang dipakai oleh Suryo, ya kan, untuk memframing bahwa ini ijazah palsu. Apa yang palsu? Nggak ada, nggak bisa dibuktikan secara hukum mana palsunya. Itu persoalannya. Jadi penahanan yang dilakukan itu adalah kita merasa bahwa kalau dengan penahanan berarti untuk sementara mereka berhenti cuap-cuap dulu lah. Itu yang kita maksudkan supaya kita sayangkan kenapa ditangguhkan penahanannya. Begitu, Bang. Part bagian mana Bang Roy yang mengusik Bang Roy dan teman-teman Pradi Bersatu cuap-cuap dan juga ocehan dari Roy Suryo dan Dr. Tifa ini sehingga dianggap terlalu berlebihan? Di bagian mana, part apa saja yang disampaikan? Iya, kan abang bisa ikuti saja di podcast, di Rakyat Bersuara, di Head to Head, di mana lagi tuh, bola liar, macam-macam tuh. Itu kan mereka selalu ngomong bahwa memframing bahwa ijazah palsu dengan strategi, dengan teknik menyebarluaskan berita-berita yang tidak benar, kan itu kan belum ada kebenarannya. Oke. Apakah benar itu barang palsu? Saya tanya sekarang, di mana kepalsuannya? Kan harus dibuktikan di persidangan. Yang harus dibuktikan adalah di persidangan, bukan cuap-cuap di media sosial, bukan di televisi. Itu maksud kami, Bang. Kalau jadi begitu, dengan adanya penahanan ini, supaya mereka berhenti dulu cuap-cuap itu. Nanti mau cuap-cuap di pengadilan, di persidangan. Ada proses persidangan lebih tepat. Saat kita proses bicara soal penangkapan kemarin, ketika ditahan kemarin Roy Suryo dan Dr. Tifa tersebut, prosesnya sudah benar, Bang Boy, menurut Bang Boy? Itu sudah benar, kan itu kan kewenangan dari Polda, kewenangan dari penyidik untuk menjemput ya. Dia menjemput untuk urusan dia. Maksudnya dia memastikan bahwa Roy dan Tifa ini tidak kemana-mana, barangnya ada di sini, barang bukti sudah disita, kemudian orangnya juga harus disimpan, istilahnya ditetapkan atau disiapkan supaya ketika penyerahan tahap 2-nya orangnya sudah ada di situ. Itu kan tujuannya bagus. Supaya semuanya dirapi, semuanya jadi baik. Itu kan tujuannya bagus. Itu kewenangan penyidik, tidak ada melanggar hukum KUHP di situ. KUHP yang mana yang dilanggar? Nggak ada situ. Jadi kalau Bang Azam bilang itu melanggar KUHP, pasal berapa yang dilanggar? Oh, tidak ada, itu kan kewenangan dia. Kapan saja dia mau jemput tersangka, itu untuk hak kewenangannya dia. Tidak bisa ditahan-tahan. Siapapun tidak bisa menahan. Kalau penyidik mau melakukan tangkap atau penahanan, itu haknya penyidik dan setiap saat kapan saja itu kewenangan dia. Baik. Gitu, Bang. Bang Azam, hak penyidik, Bang, dan salah satu ditahan itu supaya nggak cuap-cuap, karena cuap-cuap mulu nih, padahal kan belum disidang. Gimana, Bang Azam? Boy ini nggak ngerti apa-apa, bicara itu nggak pakai dasar. Coba tanggapi dulu
Anda kan ketua Pradi Bersatu katanya. 3 orang dari Pradi Bersatu itu, Lecumanan, Samuel, Andi Kurniawan melaporkan itu udah dikesampingkan. Harusnya Anda berjuang dong. Bisa bagaimana caranya bisa melanjutkan proses laporan tersebut. Coba apa itu nggak malu? Satu itu. Kedua, Anda ini nggak ngerti juga. Sampai detik ini saya kasih tahu surat penahanan itu tidak ada. Anda tanya ke Polda, Anda tanya ke Kejaksaan, sekarang kan sudah wilayah Kejaksaan. Yang ada penangkapan dan tidak ditandatangani, makanya belajar dulu. Jadi jangan bicara Bung Boy yang seolah-olah Anda yang paling tahu. Wong, anak buah Anda sudah dikesampingkan kok, bagaimana? Apa nggak malu itu? Laporan Anda aja 3-3-nya itu sudah dikesampingkan, nggak dipakai itu sama Kejaksaan. Karena apa? Nggak benar laporannya. Berarti apa? Nggak mengerti hukum. Nah ini masalahnya gitu loh. Kalau Anda bertanya KUHAP, sudah saya jelaskan tadi runtun. Coba Anda juga belajar penjelasan tentang KUHAP. Bagaimana isi KUHAP itu jabarkan. Supaya publik tahu. Jangan usah menjustifikasi. Seolah-olah si Roy, si Tifa berkuar-kuar. Berkuar-kuar itu konteksnya adalah keilmiahan. Jawab dengan ilmiah gitu loh. Nah, saya kira Kejaksaan ini institusi besar yang nggak karu-karuan gedenya, Mas Boy, Bung Boy, ya, bukan seperti Pradi Bersatu. Dia mengeluarkan itu karena pertimbangannya memang ini rapuh, gitu loh ya. Kalau ini tidak rapuh, pasti dilanjutkan penahanannya itu, walaupun ada penangguhan. Dan ingat, yang melaporkan itu presiden. Bukan sembarangan. Kalau yang melaporkan itu presiden, mana mungkin jajaran di bawahnya itu masa lalunya itu mau main-main. Ya karena dianggap rapuh, dianggap kurang memenuhi syarat, maka oke, diterima. Soal penangguhan penahanan dengan jaminan dikeluarkan. Nah, kalau yang di kepolisian itu, penangkapan itu tidak ada tanda tangan, Anda tanya itu, Anda cek kebenaran itu. Bukan sekedar ngomong gitu loh ya. Das penahanan suratnya itu coba cek. Ada nggak tanda tangan? Ada nggak itu? Nah itu yang penting. Supaya mengerti publik. Baik, 2 poin tadi saya tangkap Bang Boy dari Bang Azam. Yang pertama, Lecumanan Andi Kurniawan laporannya dikesampingkan oleh pihak Kejaksaan. Yang kedua, surat penahanan tidak ada tanda tanganannya. Silakan, Bang Boy. Kalau soal laporan Lecumanan itu kan kalau dikesampingkan kan kita belum sampai saat ini kan kita belum tahu. Itu kan kata Anda dikesampingkan. Kita kan belum pada laporan resmi. Tanyakan ke Kejaksaan. Itu yang pertama. Yang kedua, soal penahanan itu kan hak tersangka untuk tidak menandatangani atau tanda tangan itu haknya tersangka. Kalau dia nggak mau tanda tangan ya nggak masalah. Yang penting proses hukum jalan terus. Kewenangan dilakukan oleh polisi. Polisi sudah melakukan yang terbaik kok. Kok ada dia tidak mau tanda tangani, itu haknya dia sebagai tersangka. Tapi hak penyidik dia melakukan tugasnya. Coba bicara dasar di KUHAP coba. KUHAP di mana yang Anda tahu coba? Buka sekarang. Anda bisa ngerti nggak bagaimana KUHAP? Jadi jangan cuma menyampaikan narasi dan opini. Coba buka dasarnya. Saya sudah paham. Anda sudah menjelaskan tadi, saya sudah mendengar. Anda menjelaskan sudah benar. Tapi yang saya maksud di sini adalah kewenangan penyidik itu dia melakukan penjemputan atau penangkapan terhadap tersangka itu, kewenangan dia kapan saja dia bisa lakukan. Itu yang saya maksud. Kalau ada dasar, saya paham tadi. Saya paham melampaui dasar itu bukan kewenangan, Bung. Ada aturannya. Yang aturannya itu harus dikirimi surat. Surat itu 3 hari itu yang atur KUHAP lama, KUHAP baru, dan penjelasannya sangat konkret. Kalau itu tidak dilakukan, berarti kan loncat. Kalau loncat ya berarti cacat administrasi. Iya, kalau cacat administrasi nanti ada challenge saya di sana. Saya lawyer. Gimana, Bang Boy? Silakan Bang Boy. Iya, jadi kalau Anda bilang itu cacat administratif, nanti ada challenge saja. Ada protes dan kritik di sana, nanti di persidangan sana. Jangan di sini, nanti itu kan semua di proses persidangan. Tunggu di persidangan aja ada. Materi, Bos. Iya. Begitu caranya. Kan Anda tidak bisa tidak melakukan pra peradilan. Berarti tunggu di persidangan. Anda bongkar semuanya di sana.
Kita berharap proses sidang ini berjalan. Ngapain Anda harus dukung-dukung pra-peradilan? Aneh-aneh aja lah Anda ini. Enggak, Udah saya gini, maksud begini. Anda Yang saya bisa maksud itu dukung kan sebagai Anda tidak ketua praktik, umum kan Pradi Bersatu. Anda sudah tidak Harus praktik lagi. konkret. Saya ketemu di Tanggapi persidangan dulu aja. yang dikesampingkan, urus itu anak buah ente yang melaporkan kok kenapa dikesampingkan. Marahi itu jaksa. Kalau perlu Anda yang sekarang melakukan pra-peradilan. Gitu loh. Kok kenapa anak Ya, buah Anda nanti tiga-tiganya itu kan ini kan berita dari Anda, ya kan? dianggap laporan itu. Pak- Kenapa? Bang Azam. Nah itu pelajari secara hukum. Pak Nasam, kita kan baru terima berita dari Anda, belum berita resmi dari kejaksaan. Iya, kan Ya, sudah kita tunggu dulu datang dari kejaksaan, baru kita ambil langkah hukumnya. Bukan kita dengar dari Anda lalu kita ambil langkah. Termasuk kita juga akan mengambil langkah hukum nanti, Bos. Iya, jadi kita tunggu sama-sama tunggu. Kita ambil langkah hukum juga, Bang Azam. Jadi Anda tunggu di persidangan, kita juga tunggu persidangan, sama-sama tunggu persidangan aja, begitu. Bang Boy. Iya, kalau persidangan itu kan materi yang beda, Bos. Gimana? Baik, Bang Boy. Yang saya tanyakan itu laporan anak buah ente. Oke. Untuk part yang itu mungkin nanti ya Bang Azam ya. Soal laporan itu nanti ya Bang Azam. Kita fokus ke yang penangguhan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa juga ya. Karena saya penasaran Bang Boy. Bang Boy, ketika ada Roy Suryo, Dr. Tifa ini menyampaikan pendapatnya melalui podcast, melalui ya tadi disampaikan Rakyat Bersuara dan acara lainnya begitu tentang persoalan ijazah ini gitu. Apakah artinya Anda melarang sama sekali mereka berbicara soal ijazah ini karena dianggap cuap-cuap sehingga itu harus ditahan, atau mereka punya hak sebenarnya untuk mengatakan hal ini terlebih dahulu, Bang Boy? Batasnya di mana sih Bang Boy? Mereka tuh mengatakan mereka seorang peneliti, ya kan? Peneliti itu punya etika. Ketika dia melakukan penelitian itu ada etika yang dia jaga. Kalau hasil penelitiannya dia sudah seperluaskan, artinya dia mesti bertanggung jawab secara hukum. Nah, pertanyaan hukumnya di mana? Pertanyaan hukumnya kita menduga bahwa dia tuh mencemarkan nama baik orang, menghasut, ya kan? Mencemarkan dan mencoba untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia supaya percaya kepada penelitiannya dia. Penelitiannya dia itu kan, kalau dia seorang peneliti yang baik, dia tahu etikanya. Etikanya di mana? Etikanya dia harus betul-betul menyampaikan dengan pertanggungjawaban hukum. Kalau dia sudah sampaikan ke masyarakat luas, itu artinya dia harus siap dengan segala konsekuensi hukumnya. Itu loh Bang. Kalau dia bicara tidak ada dasarnya apa penelitiannya itu? Penelitian mesti penelitian abal-abal itu. Bukan penelitian belum bisa dibuktikan secara hukum. Nanti di persidangan baru kita bisa buktikan apakah dia penelitian abal-abal atau tidak, apakah ijazah itu palsu atau bukan. Jadi jangan bercuap-cuap yang nggak benar. Begitu loh. Kita sama-sama akan ikuti persidangan. Saya jawab itu. Silakan, Bang Azam. Bagaimana Bang? Gini loh, Bung Boy, kepentingan Anda dalam legal standing sama Pak Jokowi itu apa sih? Anda bukan penasihat hukumnya loh. Anda bukan siapa-siapa. Anda tidak memiliki legal standing. 108 Anda berbicara soal itu, justru yang tidak etika itu Anda. Maaf Bang Azam. Bang Azam, saya minta. Anda punya legal standing. Ini baik. Kan urusannya dengan Pak Jokowi. Bang Azam, Anda dijawab. Kan sudah anak buahnya tiga-tiganya itu dikeluarkan. Anda perjuangkan dong bagaimana itu bisa berhasil melakukan proses laporan. Lah Anda sendiri jangan bicara etika, Anda sendiri nggak punya legal standing. Nah, Anda kita di situ ya Bang Azam. Coba Bang Boy, legal standingnya apa Bang Boy? Silakan Bang Boy. Dasar laporan kita itu pasal 108 KUHP yang lama, yang menyatakan bahwa setiap orang, siapapun yang mengetahui ada dugaan perbuatan pidana, dia boleh laporkan. Jadi 108 itu legal standing kami itu melaporkan. Jadi saya bilang tidak ada legal standingnya. 108 KUHP itu. Ya kenapa kejaksaan menyampingkan? Soal kesampingkan kita belum sampai sana, kita belum tahu secara resmi. Itu kan Anda yang beritakan kan, bukan kejaksaan. Kejaksaan harus tahu secara resmi dong bahwa telah dikesampingkan. Sampai saat ini kami belum terima. Ya, kami sampai ini kami belum terima Bang ya. Jadi jangan bilang kesampingkan. Ya. Bung Boy, ini perkara pencemaran nama baik dan fitnah. Yang bisa melakukan itu adalah delik absolut yang orang langsung menjadi korban. Pahami dulu secara hukum. Iya, itu delik aduan namanya Bang Azam. Ini kan delik biasa yang kita laporkan. Andi Kurniawan Samuel melaporkan. Akhirnya apa yang terjadi? Dikesampingkan. Kalau Anda tidak percaya, datangin ke Kejati, Kejaksaan Agung. Kenapa dikesampingkan? Lawan. Ya, karena kita belum terima Bang Azam. Karena akan kita belum dapat pertimbangkan pemberitaan resmi. Kita mau pendapat
pemberitahuan saya resmi bahwa itu telah dikesampingkan. Baru kita akan ambil langkah hukumnya, Bang. Itu dari Anda. Bos, datangi. Makanya mudah-mudahan tidak dikesampingkan. Mudah-mudahan tidak dikesampingkan. Nah, untuk memastikan tidak dikesampingkan atau dikesampingkan, datengin, brother. Tanyain Ya, kenapa, apa masalahnya. Nanti Baik. kita akan cek, Bang. Bang Hasan, kita akan cek ketika kabarin, Bang Sam ya. Kita akan cek ya. Baik. Jangan Satu lagi nanti mungkin. akhirnya jadi malu, bos. Baik, Bang Azam. Mungkin satu lagi, Bang Boy, yang saya juga penasaran. Delik aduan tentang pencemaran nama baik dan delik biasa. Mungkin bagaimana menurut Bang Boy sehingga saya harus bisa melaporkan Kalau itu? delik aduan, orang yang betul-betul yang jadi korban itulah yang harus melaporkan. Seperti Oke. sekarang Pak Jokowi melaporkan 310, 311, Ya. ya kan? Tapi kalau delik biasa itu artinya dasar kita 108 KUHP yang katakan bahwa setiap orang yang mengetahui ada perbuatan pidana atau dugaan perbuatan yang dilakukan oleh seorang, kita boleh melaporkan. Makanya kita dasar 108 KUHP itu kita melaporkan bahwa ada perbuatan apa menghasut, apa nama cuap-cuap, ijazah Pak Jokowi itu palsu. Padahal dia sendiri tidak bisa buktikan kepalsuannya di mana. Yang diambil tuh, Ya. contoh yang diambil tuh Saya jawab fotokopi ini scan, yang Bang, pasti bukan sekarang. barang analog. Sebentar, Bang Azam. Tidak Silakan, pernah Bang Boy. lihat. Saya Barang jawab itu. yang pasti. Bang, ijazah Pak Jokowi tidak pernah dia lihat lalu dia buktikan itu palsu. Itu dapat dari mana? Nah, itu barang aja dia baru Tidak. lihat tanggal 15 Desember 2025. Ini. Sebelumnya dia Sudah sudah selesai. palsu-palsu. Kan nggak benar nih orang nih. Oke. Bang Azam, silakan. Ya, Anda sekarang coba urus itu, Sylvester itu. Anda urus itu juga, Rasman itu. Kan itu kelompok termul itu. Kenapa mereka tidak ditahan sudah ingkrah? Lah ini nggak ada apa-apa kok. Orang proses ini proses yang sebenarnya proses obscure label. Kabur, dipaksakan. Akhirnya Bang apa yang Azam, terjadi? nggak usah ngomong soal Tingkatan Sylvester, penyidikan yang lebih tinggi soal si Rasman dari Sutir. Polda. Itu bukan Ya, urusan itu abang, Bang. kejaksaan. Akhirnya Bang Azam. menangguhkan proses Bang Azam ini fokus biar saja berjalan. pada Udah yang pada penting Roy Anda dan urus Tifa. aja deh laporan itu, kenapa dikesampingin deh. Baik. Bang Itu aja Azam. deh yang paling penting deh, daripada ruwet-ruwet Bang Azam nanti berbicara fokus juga. pada Roy dan Baik. Tifa. Nggak usah kemana-mana. Urusan Sylvester, urusan Rasman Sutir itu urusan lain, Bang. Abang nggak ada keterkaitan dengan itu. Ngapain abang sibuk-sibuk gitu? Apa Pak? Oke. Pradi melaporkan Abang sewot urus sama Sylvester sama insan. Masa abang, saya heran, abang sewot sama si Sylvester sama Sylvester sama si Rasman. Jangannya abang Lebih dalam lagi deh belajar, Bos. Baik, Bang Boy. Abang. Bang Azam, terima kasih banyak ya. Nanti Bang Boy ketika Baik, terima laporannya kasih. misalnya sudah ada hasil dari kejaksaan, misalnya entah diterima atau dikesampingkan, bisa dialog lagi kita ya, Bang Boy ya. Bang Azam ya. Terima kasih. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum.